Kita ulang ya, kurang apa? 1, 2, 3. Hai Tribuners, selamat sore Medan. Kembali lagi bersama aku Ica Dan aku Joy di program Selamat Sore Medan. Nah, seperti biasa nih Tribuners, di program ini kita bakalan mengulik 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Benar sekali ya, Ca. Ica gimana hari ini kabarnya? Baik banget. Baik banget, kayaknya lagi berapi-api semangatnya ya. Karena hal ini adalah Hari Pers Nasional. Oh iya, selamat Hari Pers Nasional. Iya, selamat dan semangat buat kita nih, Iya. pejuang pencari, pengelola, membagikan informasi kepada masyarakat. Semoga pers di Indonesia ini semakin dari aku ya, semakin terdepan, semakin aktual, semakin cepat dalam mencari berita, semakin tepat dalam mengelola berita, dan dalam membrostingkannya juga pas gitu ya. Dan satu lagi independen. Benar. Jangan Terintervensi dengan orang lain, Iya. pihak-pihak lain gitu, benar dan sekali. semakin dipercaya masyarakat untuk tempat mencari informasi. Risha Teguh. Oke, Tribuners, kita ke berita pertama nih. Di sini yang pertama itu ada berita terkait dengan Hari Pers juga sih sebenarnya. Benar. Jadi kan karena Hari Pers Nasional ini Presiden Jokowi datang ke Medan. Tribuners tahu nggak sih, Hari Pers Nasional itu diadakan di Medan, di Sumatera Iya, Utara. di Sumatera Utara. Hebat banget ya. Benar, dan Pak Jokowi datang ya, Ca. Nah, jadi ada momen lucu nih di tengah kedatangannya Pak Jokowi. Apa tuh? Nah, jadi ada sosok yang dia tuh rela rebutan hingga celananya robek. Dia tuh merebutkan baju yang dibagi-bagikan sama Pak Jokowi ini. Nah, Ya. jadi beliau adalah Denny Ardianto. Nah, tapi beliau tuh berhasil mendapatkan kaos yang dilempar Presiden Jokowi saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Timur pada hari ini. Nah, dalam rekaman video pribadinya bermula itu saat rombongan Presiden Jokowi melintasi kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan nih menuju ke Panjak Asara. Oke. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Medan. Nah, saat itu Presiden Jokowi mendengar teriakan-teriakan masyarakat memanggil namanya kayak biasa ya kan, Pak Jokowi. Nah, gitu ya. lantas ia pun melemparkan sejumlah kaos ke arah masyarakat yang berdiri di bahu jalan. Melihat orang nomor 1 di Indonesia tersebut membagikan kaos, dengan spontan Denny Ardianto ini pun lari dia nih ke tengah jalan untuk mengambil kaos yang dibagiin sama Pak Jokowi tadi. Nah, namun saat itu ia tidak hanya sendirian, karena kayak ada beberapa masyarakat juga lah yang mau berebutan kaos itu. Nah, saat diwawancarain oleh Tribun Medan nih, Bang Denny itu mengatakan sebelumnya tidak terpikir akan mendapatkan kaos dari orang nomor 1 di Indonesia. Tunggu ya dulu kan? sebelum kita sambung kalau Ica di situ berebut juga nggak? Enggak. Enggak. Karena bukan rusuh kok, Joy. Kayaknya Ya, antusias ya. Iya. Lanjut. Oke. Nah, dia bilang gini, tadinya sih hanya mau melihat Pak Jokowi nih saat melintas. Setelah dekat dengan posisi saya, Pak Jokowi lempar baju. Ya langsung lah, tadi kan kami berebut mengambil baju itu, kata Bang Denny. Nah, ia mengatakan dengan spontan berlari ke tengah jalan untuk mendapatkan kaos yang dibagikan sama presiden tersebut. Denny mengatakan para pengaman Jokowi pun tidak sampai memarahi masyarakat yang berlari ke tengah untuk mendapatkan kaos bergambar wajah presiden. Nah, kata dia, perasaannya tuh sangat senang nih karena dia tuh dapat kaos yang dikasih langsung sama presiden gitu. Dan dia akan menjaga baju itu sebaik mungkin nih. Keren nih. Bang Aduh, Denny. apresiasinya keren ya terhadap presiden ya. Nah, Bang itu juga berharap Presiden Indonesia dapat membawa tanah air menjadi negara yang lebih maju dan bersaing dengan negara lain, serta berharap pemerintah Kota Medan tidak hanya memperbaiki infrastruktur jalan yang hanya dilintasi Jokowi saat kunjungan kerja aja. Ada juga yang disentil juga rupanya nih sama Bang Denny ya. Nah, tapi Tribuners, untuk video lengkapnya kita tonton dulu cuplikan video yang berikut ini. Iya, itu nggak dibuka. Mana dia? Nggak dibuka. Ini Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat baju. Apa itu maksudnya, Bang? Namun Dapat, Bang. Indonesia Nggak apa-apa lah. dapat baju. Awalnya sih tadinya kan hanya melihat kedatangan Jokowi lewat di depan kantor kan. Tapi setelah dia dekat gitu kan, kita pun mau lihat Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi itu
melempar baju. Jadi setelah lempar baju, pandangan bakal dia lagi ke baju. Ya kami berebut ngambil baju itu kan. Itu berbunyi tadi abang langsung lari ke tengah jalan. Iyalah, langsung ketemu lah semuanya. Orang berebut macam ngambil ikan. Ya kayak gitu. Tadi nggak sempat sampai dimarahi pas pampres. Nggak sempat, cuman hanya untuk ini aja. Cuma kan lempar bajunya kan agak jauh. Jadi kami sempat ke aspal juga sih. Jadi yang penjaga-penjaga itu udah cepet-cepet gitu. Nah, tadi bang di video abang kan ada sampai jatuh bang itu bagaimana? Ya kayak mana dia bilang ya kayak gitu namanya. Yang ngambil puluhan orang, bajunya lempar cuma 4 biji. Ya kayak gitu kejadiannya. Rebutan tadi ya bang? Rebutan lah, sempat itulah kan. Tapi ya udahlah, seru lah kalau dibilang meskipun celana koyak kan. Kalau perasaan abang sendiri bagaimana bang mendapat baju ini? Seneng lah, karena kan langsung dari Jokowi langsung yang kayak dibilang membagi, bukan membagi sih, memberi gitu. Meskipun nggak banyak dikasih gitu, mesti dilempar kan kami lah ini kan, gitu. Tapi cukup bangga lah. Nanti rencana baju ini mau kemana bang? Dipakai atau bajunya ya dipakai lah. Pakai sehari-hari. Pakai sehari-hari lah. Dan ini bang, harapan abang lah sama Pak Jokowi untuk Kota Medan dan untuk Indonesia. Untuk Indonesia sih harapannya semoga kedepannya lebih baik. Meskipun periode Pak Jokowi ini sampai di 2024 kan seperti itu. Tapi udah nampak sih perubahannya seperti jalan infrastruktur, seperti jalan tol kan Trans Sumatera gitu kan ya. Cukup baik lah. Dan ada perubahannya lah. Untuk Kota Medan sendiri bagaimana? Nah, untuk Kota Medan sendiri semenjak kedatangan Pak Jokowi lumayan lah perubahannya, jalan Blobang ditutupi. Cuman untuk jalan-jalan yang memang dilalui Jokowi, jujur aja gitu. Begitu ya. Iya. Yang tidak dilewati, tidak ditambal. Dan saya kan tadi udah keliling juga. Oh, berarti harapannya yang lain pun dibagusi juga. Ya, harapannya yang lainnya dibagusi lah gitu kan. Karena biar masyarakat pun patuh bayar pajak, terus adalah hasil dari pembayaran pajak itu tadi sendiri. Seperti itu. Ya, Oke, itu dia videonya dari ya. Bang Denny nih. Nah, tapi Tribuners untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung ke reporter kita di lapangan, ada Bang Aprianto. Bang Aprianto. Halo Bang, Selamat sore. Ih, baju kita sama. Ah, orang Tribun ya kamu? Gimana Bang tadi kondisi Kehektikan di sana ya? Apakah macet ataukah banyak warga yang antusias terhadap, pasti banyak sih. Iyalah. Cuman bagaimana, boleh diceritakan nggak Bang? Oke Kak, selamat sore Kak Joy dan Kak Rizka. Tadi salah satu warga bernama Denny Ardianto mendapatkan kaos yang dibagikan oleh Pak Jokowi saat melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Medan Timur saat dia mau menjalankan tugasnya berkunjungan kerja ke Pajak Aksara. Dan tadi pun di sana antusiasnya sangat meriah, yang dimana masyarakat berdiri di bahu jalan untuk menunggu kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dan pada saat itu memang Bang Denny Ardianto ini hanya sekedar untuk melihat kedatangan Presiden Jokowi, tidak ada terpikir pun sedikit untuk mendapatkan baju yang dibagikannya tersebut. Tadi saya sempat wawancarai Bang Denny sendiri, dia mengatakan sangat senang mendapatkan kaos berwajahkan Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana dia merasa bangga dapat memiliki salah satu kaos yang langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan dia pun tadi sempat mengatakan tidak akan menjual baju tersebut walaupun ditawar seharga 500.000. Dia akan menjaga kaos tersebut dengan baik. Dan pada saat mendapatkan baju tersebut dia sampai terjatuh hingga lututnya mengalami sedikit lecet dan celananya pun robek di bagian lutut akibat terjatuh di aspal tersebut. Tadi pun dia mengatakan pas pampres maupun pengawal presiden sendiri pun tidak marah waktu dia dan masyarakat yang lain berlari ke tengah jalan untuk mengambil kaos tersebut. Malahan dari pengawal tersebut menolong mereka agar tidak tertabrak rombongan yang lain. Dan tadi pun dia mengatakan harapannya semoga Indonesia ini dapat lebih semakin maju ke depannya
dan diharapkan ke pemerintah Kota Medan tidak hanya memperbaiki infrastruktur jalan yang hanya dilintasi Presiden Jokowi saja, begitu Kak. Oke Bang, tadi dari Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Nah tadi saat Pak Jokowi sendiri melintas, itu gimana Bang kondisi lalu lintas di sana? Apakah banyak nih warga-warga yang menunggu di tepi jalan, di bahu jalan? Terus apakah arus lalu lintas menjadi macet? Boleh diinformasikan Bang? Ya Kak, tadi di ruas jalan tersebut memang cukup ramai dihadiri masyarakat untuk menyaksikan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Dan tadi ruas jalan tersebut memang beberapa ya ditutup oleh pihak kepolisian agar memudahkan rombongan presiden untuk melintasi dan menjalankan tugasnya kunjungan kerja ke Pajakaksara. Dan tadi memang arus lalu lintas sempat terganggu dikarenakan sejumlah persimpangan ditutup sementara menunggu rombongan presiden melintasi jalan tersebut, Kak. Begitu, Kak. Nah, jalan yang ditutup itu Bang, apakah sampai sekarang masih ditutup atau karena hanya rombongan presiden mau melewati saja? Ya Kak, tadi jalan tersebut ditutup hanya sementara. Setelah Presiden Jokowi melintas, jalan tersebut langsung dibuka kembali sehingga arus lalu lintas cepat terurai dan tidak mengalami kemacetan yang cukup lama. Oke, baik Bang. Berarti sekarang udah aman ya, nggak ada kemacetan lagi ya Bang? Untuk saat ini sudah tidak terjadi kemacetan lagi Kak. Ini karena kan tadi memang Presiden Joko Widodo pun melanjutkan kunjungan kerjanya ke tempat yang lain Kak. Apakah Pak Jokowi udah selesai Bang melakukan kunjungan? Karena kan katanya meresmikan stasiun di Amplas juga kan, Pasar Aksara juga. Ya tadi bisa kita lihat dari teman-teman wartawan Tribun yang lainnya, Presiden Jokowi pun berkunjung ke Terminal Amplas untuk meresmikan terminal yang baru tersebut. Dan tadi informasinya Presiden Joko Widodo pun akan melanjutkan kerjanya ke Hotel JW Marriott sore ini Kak. Oke. Berarti ke JW Marriott ya. Oke, terima kasih banyak Bang Aprianto atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore Kak Joy dan Kak Risya. Jadi memang masyarakat ini sangat antusias ya kalau misalnya benar. Presiden itu datang. Kayak nggak di Medan aja, di mana-mana juga kayak gitu. Karena dia orang yang ditunggu-tunggu seperti itu ya. Ya. Nah kita tadi ya hektik ya. Kayak mana? Kalau dia lewat sini bakalan macet parah ini. Oke, Tribuners, tapi ini ya tadi kalau kita boleh cakap-cakap dikit, aku ada dapat info dari rekan reporter di lapangan juga kalau mereka itu kesulitan untuk mewawancarai presiden, kesulitan untuk mewawancarai pejabat-pejabat yang lain gitu. Padahal kan ini hari pers nasional ya, kayak harusnya lebih agak dibebaskan lah, tapi kenapa yang harusnya mereka menjalankan tugas jadi nggak bisa gitu. Bener. Dan tadi aku juga lihat videonya itu yang disesalkan mereka itu karena ada wartawan yang udah masuk ya jadi kan? Kenapa kayak kami kok enggak gitu. Kayak gitu. Ya semangat lah buat teman-teman kita ya, khususnya wartawan-wartawan Tribun Medan yang di luar sana yang dalam mencari berita untuk Tribuners nih. Untuk Tribuners juga. Oke lah, kita move ke berita kedua. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama abang operator. Apakah abang reporternya sudah ada, Bang? Oke, kita move ke berita ketiga. Nah, apa nih Joy berita ketiga kita? Berita ketiga yaitu tentang Ria Ricis. Jadi Ria Ricis ini lagi ramai diperbincangkan, Ca. Iya. Karena dia itu dibilang sombong. Bukan sebenarnya dibilang bukan sih. dibilang, kayak diduga. Cuman, diduga kalau itu dia. Si Ria Ricis. Jadi ini ceritanya buntut konten TikTok Bunga Zainal soal YouTuber Star Syndrome. Nama Ria Ricis kembali jadi sorotan meski Bunga Zainal tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok YouTuber yang dimaksud. Nah, jadi Ria Ricis ini terseret usai video di acara yang sama dengan Bunga Zainal beredar di media sosial. Setelah diam cukup lama, Ria Ricis buka suara. Dia ya nggak mau lah lalu dituduh-tuduh ala Ria Ricis nih. Tapi dia tuh kayak buka suaranya salah halus gitu, nggak langsung yang barbar gimana. Nah, Ria Ricis mengunggah video terbarunya di kanal YouTube Ricis Official kan, itu pada tanggal 7 Februari 2023. Namun kayak nggak biasa dia yang upload video kan yang biasanya ceria. Iya, thumbnailnya biasa tuh dia kayak
banyak apa gitu, Iya, ceria lah gitu. tentang keceriaan Iya. dia ya, kita tahu ya Ria Ricis ya. Nah, ini apanya thumbnail dia itu cuman disematkan jangan lupa senyum dengan emoticon smile. Nah, istilahnya emoticon smile ini sometimes memiliki arti yang berbeda, bukan kan? berarti kita lagi baik-baik aja Iya, loh, justru lagi nggak baik-baik aja. menunjukkan kebalikannya Iya, jadinya ya. Karena kayak ibaratnya kamu nggak apa-apa, Nggak padahal apa-apa. Senyum. lagi bergejolak ya, seperti itu. Nah, dalam video tersebut Ria Ricis membagikan momen dirinya beserta tim usai melakukan live TikTok dengan memamerkan barang-barang dagangannya. Nah, alih-alih menanggapi isu yang sedang merebak nih tentang dirinya, Ria Ricis hanya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ya. Karena setelah isu itu merebak, justru jualan dia makin laris. Makin rame pembelinya Iya. gitu. Nah, dia juga menyerahkan terhadap apapun masalahnya, rezeki dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia percaya kalau Tuhan itu yang Maha Tahu. Nah, 2 tahun sebelumnya, video curhatan Bunga Zainal ngaku dicuekin oleh salah satu YouTuber dalam sebuah acara ini viral, Ca. Nah, warganet menduga sosok YouTuber itu Ria Ricis. Nah, jadi sebenarnya kayak warganet ini yang merame-ramekan kayak bilang itu pasti Ria Ricis, itu pasti Ria Ricis. Padahal Bunga Zainal pun gak ada klarifikasi Gak ada. apa-apa. Itu siapa Tapi gitu. memang beredar di media sosial ada cuplikan di mana yang di acara yang dimaksud itu si Bunga Zainal tuh duduk. Nah, jadi kayak Ria Ricis sama suaminya itu datang. Nah, disitulah warganet jadinya berasumsi bahwa si Ria Ricis lah ini yang dimaksud, karena kayak kebetulan ada juga kan, dan kalau nggak salah tuh dia tuh kayak nggak nyalam Bunga Zainal, tapi nggak tahu di situ Bunga Zainalnya menyapa apa enggak. Katanya sih dia menyapa gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja videonya ya, kita biar tonton kita dulu tidak videonya. menebak-nebak. Bunga Zainal sentil YouTuber sombong, nama Ria Ricis disorot. Artis Bunga Zainal meluapkan rasa kesalnya terhadap seorang YouTuber. Pasalnya, Bunga Zainal mengaku dicueki oleh sang YouTuber padahal dia sudah menyapanya secara baik-baik. Imbas unggahan Bunga Zainal, nama YouTuber Ria Ricis pun disorot. Bunga Zainal secara terang-terangan menyentil soal YouTuber sombong yang dianggap mengacukannya ketika ingin menyapa. Tak sedikit yang berpikir orang itu adalah Ria Ricis. Bahkan, Bunga Zainal mengatakan soal YouTuber sombong tersebut mengalami star syndrome. Publik pun langsung menyerbu kolom komentar dengan nama Ria Ricis. Lewat akun TikTok pribadinya, istri dari Sukdev Singh itu tak segan untuk berbagi kisahnya saat dicueki oleh salah seorang YouTuber. Diceritakan Bunga, kejadian tersebut bermula saat ia hendak menyapa dan tersenyum ke arah YouTuber terkenal tersebut. Gue suka bingung banget ya sama orang yang punya star syndrome, jadi ceritanya gini bun, gue datang ke salah satu acara yang super megah, di situ tuh banyak tamu-tamunya, ada artis, seleb TikTok, ada YouTuber, pokoknya ada banyak lah, ada nih satu YouTubers kan, dia tiba-tiba datang karena telat, nah kita bersapa tegur ya kan, menurut gue kenal dia karena beberapa kali acara sering ketemu dia, kata Bunga Zainal seperti dikutip pada Senin, tanggal 7 Februari tahun 2023. Lanjut Bunga, sikap ramahnya tersebut tak disambut baik oleh YouTuber itu. Terus pas dia lewat di depan gue senyum. Lah dia kagak senyum balik sama gue. Tapi lakinya baik banget, lakinya senyum sama gue. Sopan ya kan, gue masih positive thinking ya kan, mungkin dia kagak lihat gue apa gimana ya kan. Ternyata pas dia duduk satu meja sama gue, sebelah gue tuh YouTubers, gue diem dong. Terus gue senyum lagi sama dia, tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue, ungkapnya. Nah, jadi Joy, sebenarnya isu ini tuh mencuat gara-gara Bunga Zainal itu membuat video di TikTok kalau dia tuh bilang ada nih TikTokers yang star syndrome. Gue negur dia nggak mau ngebales tegurannya, kayak nggak mau senyum gitu-gitu. Nah, tersorot lah nih si Ria Ricis sama suaminya karena telah tadi beredar video kan. Tapi memang Ria Ricis akhir-akhir ini nama dia lagi banyak disebut-sebut ya, yang Kayak, mulai dari Moana, yang dia bawa jet ski Iya. yang dia bawa jet ski itu. baru ini lagi berseteru dengan Bunga Zainal. Tapi ya kalau memang merasa nggak salah, merasa Ya nggak usah ditanggepin sih Iya, kayaknya. benar. Ya Karena biarkan aja netizen semakin- menerka-nerka. semakin tinggi pohon semakin tinggi dan berbuah pohon semakin dilempari. Dan semakin besar angin yang mengguncang. Oke. Nah, tapi kalau menurut Joy gimana nih?
Ya, kalau aku sih menurut aku namanya juga public figure, pasti yang kayak gitu ada Iya. aja sih, Ca. Kayak ya nggak mungkin lah kita hidup ini so-so cuman biasa-biasa doang, apalagi public figure yang dia istilahnya salah sedikit makannya terus diare aja bisa diberitakan viral Iya. di mana-mana ya, karena banyak hidup dia ini mengundang atensi masyarakat. Iya, karena memang dia kan sangat disorot oleh Benar. masyarakat. Nah, tapi ya untuk apa ya, Mbak Bunga Zainal dan Ria Ricis juga semoga, walaupun belum tahu nih masalahnya mereka berdua apa enggak, tapi semoga cepet baik-baik aja. Dan mungkin kalau memang Ria Ricis merasa kayak gitu bisa minta maaf duluan. Iya. Apa salahnya kan minta maaf ya, walaupun kita yang salah, tapi ya Nggak udah apa-apa, apa dengan it's okay. kerendahan hati Benar, kita. benar. Suka sih aku. Makasih udah sukain aku. Ih. Oke Tribuners, kita udah kedatangan reporter kita ternyata. Jadi kita move aja nih ke berita yang terakhir, yaitu ada Tio Ratna Yani Huta Barat. Dia itu korban rumahnya dibakar oleh orang tidak dikenal. Aduh, Coba, ada ada OTK aja ya ini. masalah zaman sekarang ini. Iya. Yang kemarin OTK Bakar bakar motor. orang, ngebakar orang juga bakar hidup-hidup. orang, Kayak, disorong ya. kok nggak kenal loh? Iya, bisa-bisanya. Oke. Hal itu disampaikan Yani saat ditemui oleh pihak Tribun Medan di kediamannya di Jalan Kelapa 2 nih, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Nah, Yani ini menceritakan kejadian kebakaran di rumahnya itu terjadi saat pukul 1.18 Subuh. WIB. Malam itu. Malam pun belum subuh itu, Pak. 1.18 belum subuh. Oke. Masih malam sekali. Nah, dirinya mengatakan mengetahui adanya kebakaran tersebut saat mendengar anjing peliharaannya menggonggong gak berhenti nih. Oke. Nah, gak lama alarm dari CCTV-nya berbunyi. Nah, dia bilang tuh pas diintip dari jendela kamar dia, rupanya udah berkobar api tuh di situ. Aduh. Nah, melihat maraknya api, Yani bersama suaminya pun dengan sigap memadamkan api dengan air. Nah, usai kejadian tersebut, dirinya langsung melaporkan peristiwa yang menimpa keluarganya itu ke Polrestabes Medan. Nah, terpisah, Minardo Huta Barat selaku kuasa hukum korban meminta kepada jajaran polisi untuk segera menangkap para pelakunya nih kan. Karena Minardo menilai saat ini kliennya sudah merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di rumah itu ya. Dia ngerasa terancam lah kan. Iya. Kayak mungkin dia kayak ngerasa, aku gak ada masalah apa-apa loh. Dibakar nih rumahku, nggak main-main kan rumah yang dibakar. Nah, lalu dirinya juga meminta agar para pelaku dapat diamankan malam ini juga. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video di Tribuners. Kita tonton dulu ya video yang berikut ini. Ya, kita dari kuasa hukumnya meminta kepada Bapak Kapolri melalui jajarannya di bawah, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolres, tolong lindungi dan ayomilah seluruh masyarakat dan jagalah masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak nyaman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Karena udah berapa kali kejadian, program presisi ini harus ditegakkan dan ini memang harus dijalankan. Kepada jajaran seluruhnya harus segera ditangkap ini pelaku. Bagaimana warga negara bisa aman tinggal di rumahnya kalau pelaku ini berkeliaran di luar dengan adanya dugaan percobaan pembunuhan. Karena ini merupakan bukan lagi pembunuhan yang main-main, sudah terjadi kebakaran. Dan sudah, kalau tidak mereka bangun, ini nyawa bisa hilang. 5 nyawa bisa hilang dalam satu rumah. Kita mohon untuk Kapolres Tabes melalui Kasat, tolong tangkap segera malam ini para pelaku itu. Terima kasih. Gini Pak, pertama kan saya mendengar anjing saya ribut, menggonggong terus, lalu suara CCTV kami berbunyi, kan ada alarmnya. Jadi saya bangunkan suami saya, coba tengok dulu anjing kok menggonggong terus. Suara CCTV pun alarmnya bunyi-bunyi. Jadi diintip dari pintu kamar saya, dari jendela. Rupanya sudah berkobar api di sini. Jadi itulah kami keluar, kami sigap untuk menyiram supaya ini. Udah setelah itu mati apinya, kami buka pintu biar asap yang di sini biar keluar juga. Jadi saya suruh cek CCTV ini bisa kebakaran dari mana. Gitu kami kira ada yang koslet, rupanya kami periksa nggak ada. Kami cek CCTV, rupanya ada yang berencana menyiram bensin dari luar ke dalam baru api gitu. Setidaknya ini kan sudah perencanaan pembunuhan buat kami gitu.
Kak, itu Oke, Tribuners, itu dia pengakuan dari korban ya dan kuasa hukumnya. Tapi untuk informasi lebih lengkap lagi, karena kayak kita bertanya-tanya nih, apakah ada CCTV yang menangkap pelaku? Soalnya kan gimana? memang katanya ada dia sadar terbakar Karena dari alarm CCTV. Nah, apakah wajah perawakan pelaku ini tertangkap CCTV atau tidak? Kita udah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Edward. Halo Bang Edward. Halo Bang Sehat? Edward, Gimana selamat kabarnya, sore. Bang? Halo Kak, selamat sore. Gimana Orang kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Nah, orang kakak sehat. Sehat, aman. Aman. Nah, Bang Edward, boleh nggak nih diceritain gimana nih kronologi sampai ada rumah yang dibakar sama orang tidak dikenal? Oke Kak, jadi kemarin hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, seorang ibu rumah tangga yang bernama Tio Ratnayani Huta Barat saat tertidur mendengar suara alarm dari CCTV rumahnya dan juga gonggongan anjing yang terus berulang kali, Kak. Jadi CCTV rumahnya itu berada di dalam garasi yang terbakar, yang dalam video seperti dalam video. Jadi mereka mengetahui hal tersebut ketika adanya suara alarm CCTV. Kemudian mereka mengintip dari jendela dan tampaklah kobaran api yang membesar, Kak. Namun wajah dari kedua pelaku tidak terlihat karena menurut pengakuan si Yani, mereka parkir agak jauh dari rumahnya, Kak, karena si pelaku diduga sudah mengetahui letak dari CCTV yang berada di rumahnya itu, Kak. Oke. Apakah setelah kabar ini viral, Bang, udah ada pergerakan dari polisi untuk menangkap para pelaku? Kemarin kita tanya juga perkembangan dari Yani ya, selaku korban, bagaimana atensi dari kepolisian. Dia mengatakan polisi sudah melakukan penyelidikan ke rumah, namun mereka menyampaikan untuk kembali mengecek lagi siapa pelaku sebenarnya itu, Pak. Oke, kalau dari unsur asas praduga gitu, Bang, apakah pihak korban ini ada menduga siapakah yang melakukan hal tersebut kepada rumahnya? Kita juga sempat menyinggung itu ya, terkait apakah ada lawannya atau musuhnya atau yang tidak suka dengan dia di sekitaran rumahnya. Namun dia mengaku dia tidak punya musuh atau lawan, Kak. Oke. Makanya dia juga sekarang merasa terancam karena adanya pelaku dan pelaku tersebut belum ditangkap. Nah, lalu gimana Bang kondisi rumahnya setelah dibakar sama orang tidak dikenal? Kondisi rumahnya cuma hanya terlihat bekas bakaran saja, Kak. Tidak ada yang sampai terbakar full gitu, sampai hanya bekas bakaran biasa saja. Nah, apakah itu hal yang Abang bilang tadi, rumahnya tuh masih aman lah gitu. Apakah itu karena sang pemilik rumah langsung sadar kalau rumahnya itu kebakaran, atau memang si pembakar ini dia kayak tidak berniat membakar secara menyeluruh cuma gitu, kayak luarnya aja atau gimana gitu? Warning nih. Kalau pengakuan cerita dari Yani, untung saja mereka terbangun karena akibat bunyinya alarm tersebut, Pak. Namun kalau mereka tidak terbangun, terduga bisa jadi mereka akan termakan nyawanya karena di dalam garasi tersebut ada 2 kereta, Kak, yang bisa langsung cepat tersambar oleh api. Oke, mudah terbakar ya. Iya, jadi sekarang kerugiannya apa aja, Bang, yang dialami oleh korban? Untuk kerugian material tidak ada, Kak. Mungkin untuk kerugian lebih ke fisik ya, non jiwa gitu. Psikis mereka kerugian gitu. mental lah. Oh. Oke, Bang. Ini kan sekarang para korban ini merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah ya. Lantas mereka sekarang apakah mengungsi dulu ke tempat saudara atau tetap tinggal di rumah itu, bagaimana, Bang? Untuk saat ini mereka tetap tinggal di rumah ya, terakhir kita temui. Namun di rumah tersebut mungkin semakin banyak teman-teman atau kerabat dari keluarga itu, Kak. Oke. Nah, lalu Bang, dari CCTV tadi tidak terlihat ya, karena pelaku memarkirkan keretanya. Nah, tapi apakah dari tetangga si korbannya apa nggak ada ngeliat nih, mungkin ada yang lewat atau gimana? Dari CCTV, katanya dari CCTV rumah tetangganya ada terlihat sepeda motor tersebut, namun wajah sang pelaku tidak nampak juga, Kak. Oke. Nah, saat ini gimana, Bang, penyelidikan terhadap si tersangka? Kita masih menunggu konfirmasi dari polisi, Kak. Oh, masih menunggu. Oke, ditunggu ya Bang updatean informasinya. Soalnya ini sudah mulai viral ya, seharusnya semakin cepat karena ini tanggal 8 ya kejadiannya. Baik Bang Edward, terima kasih banyak, atas Bang. informasinya. Selamat beraktivitas. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, Kak. Bisa
bisa terbalik-balik gitu gitu ya. Iya. Kali ini kita tidak kompak. Tidak kompak, baik. Oke, tapi ngeri kali ya Joy. Zaman sekarang ya orang gak kenal ngebakar orang gak kenal ngebakar rumah orang. Iya. Kenapa seperti Bakar itu? bakar motor. Dan dulu ya waktu zaman Orde Baru ada penembak misterius. Sekarang ada pembakar misterius. Iya. Dan Aduh. kalau kita sampai kayak kita kan gak ada ngerasa nih punya masalah sama orang atau gimana, tapi tiba-tiba rumahnya dibakar, bahaya loh itu. Bener. Rumah dibakar. Bayangkan tadi dari keterangan video itu ada 5 orang di rumah. Mungkin ada ayah, ibu, anak-anaknya. Anak-anak ini loh yang kita takutkan. Tapi memang kayaknya zaman saiki ini perlu ya pengamanan yang lebih ketat. Mungkin di lingkungan si korban itu dijaga pos kamling, pos malam gitu-gitu. Bener. Karena apalagi ya, sekarang ini lagi rawan-rawannya. Kemarin tahun baru iyalah kita bilang rawan mau tahun baru. Ini mau rawan apalagi gitu kan? Kok jadi kayak kebiasaan, kerawanan habit jadinya. Tapi ini maunya jadi apa ya? Jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Benar, meningkatkan keamanan masyarakatnya. Di lingkungan Ica ada siskamling nggak? Ada pos kamling aku. Iya, pos kamling. Dan gini, di lingkungan rumah aku tuh setiap jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5 itu ada yang bunyiin. Isa. Kalau jam 1 sekali teng, iya. Kalau jam 2 teng gitu. Iya, sama. Ya. Di lingkungan aku juga seperti itu. Jam 1 nggak pernah kurang itu. Paling kalau lewat 13.01, 13.02 dikit-dikit. udah teng. Mana tiang listrik? Teng. Iya. Teng. Setiap tiang lah pokoknya itu. Nah, itu kan sebagai bentuk penjagaan juga sih sebenarnya ya. Nah, untuk para masyarakat, untuk Tribuners sekalian juga kayaknya di tengah kerawanan sekarang harus lebih ekstra nih hati-hatinya gitu. Walaupun kita merasa apa gitu ya, tapi kita juga harus memprotek diri kita lebih lagi dengan hal-hal yang kayak gini, dengan hal-hal yang kayak gini. Kalau misalnya tidak penting-penting kali untuk keluar, udah ya, di dalam rumah aja. pun awak dibakar ya. Walaupun kayak gini ada kejadian, setidaknya kita harus lebih peka ya, mengantisipasi. Benar sekali, hati-hati, kontrol lisan juga. Kadang kita nggak tahu kalau kita udah berbuat salah sama orang lain, kita hati orang. Benar, kita udah merasa kita nggak punya musuh, tapi ternyata waktu kita bercanda sakit hati orang kan ya. Minta maaf ya, mana tahu ada sering ya. Kali. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita utama kita. Yang pertama ada apa, Joy? Yang pertama itu tentang seorang abang-abang, Bang Denny. Iya, yang sangat antusias menyambut kedatangan Pak Presiden Jokowi sampai celananya robek karena untuk mengambil baju yang diberikan Pak Jokowi ya. Berita kedua ada Bunga Zainal yang masih belum tahu ya ini siapa yang dia maksud, tapi netizen telah menduga bahwa itu adalah Ria Ricis. Nah, dan yang ketiga itu adalah berita rumah dibakar oleh OTK, tapi beruntungnya semuanya selamat dan tidak terjadi kerugian yang besar, hanya mental ya. Tapi saat ini polisi masih berusaha mencari terduga pelaku. Benar. Ya. Oke, Tribuners, ngantuk aku nih. Itu dia 3 berita kita hari ini. Aku ngantuk ini. Oh, ngantuk ya. Jadi Tribuners, karena Ica udah ngantuk, kita tahu apa? Minum kopi. Aduh, dia ada ngode-ngode. Tapi maksudnya nggak Joy kan yang bikin. Tapi aku tuh mau kode maksudnya kau bikinin dong. Soalnya kopi buatan Joy ini enak, Tribuners. Oke, siapa yang mau dibuat? Nah, tapi kita ada rekomendasi kopi nih dari Awi Kopi. Kenapa kita harus minum kopi ini, Joy? Karena kopinya nggak bikin sakit di perut dan wanginya juga sangat wangi kalau kita buat kopi ini. Dan dia tuh juga mudah ditemui di supermarket yang ada di Indonesia, khususnya Kota Medan. Ini kopi orang Medan. Kalian beli nggak rugi. Oke, Tribuners. Ya, ini kayaknya udah hari apa nih, Joy? Hari Kamis. Jumat, Sabtu, udah mau weekend ya kita. Iya. Kemana ya kira-kira? Ya, aku nggak tahu sih. Ada saran nggak? Aku udah saran tempat kita nyari referensi liburan itu di Tribun Medan Explore. Oh iya, Tribun Medan Explore. Mungkin dari kita kerja ya nih hari Sabtu, hari Minggu kerja, mungkin maunya nongki doang. Di Tribun Medan Explore juga ada rekomendasi kafe. Benar,
benar. Jadi Tribun Medan ini ada referensi kafe-kafe unik ya, kafe-kafe enak, kafe-kafe baru di kota Medan, dan juga ada rekomendasi tempat liburan pastinya yang sangat cocok nih untuk kita anak-anak muda mau staycation sama teman-teman, mungkin sama keluarga. Oke. Kalian bisa kunjungi di Instagram, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan di TikTok Tribun Medan Explore. Gak pakai ya, langsung explore. Nah, untuk Tribuners kalian yang mau nyari informasi up to date, teraktual, terpercaya, terkini, gimana Joy? Kita bisa buka di website kita di www.medan.tribunnews.com atau bisa melalui media sosialnya, ada di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Twitter, di Snack Video juga ada nih Tribuners. Banyak yang ada centang birunya. Ada centang birunya. Oke Tribuners, di sini scan dulu ya SSM kita kali ini. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.